Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas tentang kewajiban mencari nafkah. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini ialah kewajiban mencari nafkah. Apa itu nafkah dalam Islam? Dalam bahasa Indonesia, menafkah berasal dari kata infak, yang berarti pengeluaran atau penghabisan sesuatu. Jadi di situ yang dimaksud dengan menafkah itu berasal dari kata infak yang memiliki arti menghabiskan atau pengeluaran terhadap sesuatu. Dalam istilah syar'i, nafkah merujuk pada pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi di situ dikatakan sebagai nafkah di situ jika kita mengeluarkan harta untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia atau untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar seperti misalkan makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal. Artinya di situ kita di dalam memenuhi kebutuhan dasar kita, makanya di situ termasuk kepada nafkah. Dalam Islam, nafkah disebut demikian karena harta tersebut habis untuk memenuhi kebutuhan diri ataupun keluarga. Misalnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Makanya di situ kita senantiasa mencari nafkah, dan hukum dari mencari nafkah di situ wajib agar supaya kita mencari rezeki, mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah At-Tolak ayat 7, liyunfik dzu sa'atim man sa'atih. Berkaitan dengan surat At-Tolak di situ bahwasanya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan
sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Artinya di situ dengan adanya ayat ini kita belajar bahwasanya di dalam mencari nafkah di situ kita senantiasa baik itu dalam keadaan miskin atau kaya, wajib kita memberi nafkah kepada diri kita sendiri ataupun keluarga kita. Makanya di situ kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dimudahkan segala rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari nafkah tersebut mendapatkan keutamaan di dalamnya. Keutamaan memberikan nafkah keluarga di sini yang pertama pahala besar untuk nafkah keluarga. Artinya di situ orang yang mencari nafkah kemudian menafkahi keluarganya di situ akan mendapatkan pahala yang besar untuk mereka. Nafkah keluarga adalah salah satu bentuk pengeluaran yang mendapatkan pahala besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinara anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlik. Artinya 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, 1 dinar yang digunakan untuk memerdekakan seorang budak dan 1 dinar yang diberikan kepada orang miskin, tetap yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kamu belanjakan untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan tentang pahala yang besar bagi orang yang menafkahi keluarganya. Makanya di situ 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu gunakan untuk memerdekakan hamba saya, dan 1 dinar yang kamu berikan kepada orang miskin, tetap yang paling besar di situ 1 dinar yang kamu gunakan untuk menafkahi keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Itulah keutamaan yang pertama, kita memberikan nafkah kepada keluarga kita. Keutamaan memberi nafkah kepada keluarga yang nomor 2, wujud kebaikan kepada keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Artinya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Artinya yang terbaik di antara kita semua adalah yang terbaik di antara keluarganya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bersabda, aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah keutamaan yang kedua dari kita memberikan nafkah kepada keluarga. Keutamaan memberi nafkah kepada keluarga yang nomor 3 di situ menjaga keberkahan dalam rezeki. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wal qalilu minal halali yubaraka fih. Sedikit dari harta yang halal memiliki keberkahan di dalamnya. Artinya
kita senantiasa supaya mendapatkan keberkahan di dalam harta yang kita cari, hendaknya di situ kita senantiasa mencari harta yang halal. Karena di dalamnya harta yang halal di situ memiliki keberkahan di dalamnya. Yang selanjutnya di situ kebutuhan nafkah dalam Islam. Islam mengatur kebutuhan nafkah berdasarkan kategori berikut. Yang pertama di situ kebutuhan nafkah dalam Islam sandang dan pangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 233, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tukallifu nafsan illa usaha. Dalam Quran surah Al-Baqarah 233, bil ma'ruf la tukallifu nafsan illa usaha, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Makanya di situ kalau misalkan kita ingin melihat, memahami lagi, membaca lagi tentang surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Quran surah Al-Baqarah 233. Kebutuhan nafkah dalam Islam yang nomor 2, papan atau tempat tinggal. Makanya di situ kita senantiasa selalu memberikan nafkah, baik di situ dalam hal sandang atau pangan, sandang dan pangan, dan juga papan atau tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Talaq ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum min wajhikum wala tadurruhunna. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan kemampuanmu. Quran surah At-Talaq ayat 6. Artinya di situ kita memberikan tempat tinggal kepada istri dan juga keluarga kita sesuai dengan kemampuan kita. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan kemampuanmu. Quran surah At-Talaq ayat 6. Dan juga ada yang kebutuhan-kebutuhan yang lain selain sandang, pangan, dan juga papan atau tempat tinggal. Kebutuhan yang lain di situ yang selain dari kedua yang saya sebutkan tadi. Bagaimana di situ hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam mencari nafkah? Yang pertama, kehalalan rezeki. Jadi kita di dalam mencari nafkah tersebut, kita senantiasa mencari rezeki yang halal. Karena di dalam rezeki yang halal terdapat kebaikan-kebaikan di dalamnya. Yang kedua di situ syukur atas nikmat. Jadi kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan di dalam hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ bersabda, "Malam yashkur al-qalilah lam yashkur kabir." Siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka dia tidak akan mampu bersyukur atas yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
Artinya di situ kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dimulai dari hal-hal yang kecil yang menurut pandangan kita. Artinya setiap nikmat di situ bagi saya, setiap nikmat di situ merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya kita senantiasa menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak bersyukur atas nikmat kecil, makanya di situ dia tidak akan mampu untuk bersyukur kepada nikmat yang besar. Hal yang perlu diperhatikan dalam mencari nafkah yang ketiga, jangan tinggalkan ibadah. Artinya di sini di dalam mencari nafkah kita senantiasa jangan pernah meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, kematian. Quran surah Al-Hijr ayat 99. Artinya di dalam kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di sini sampai kita sampai kepada ajal kita, baru kita berhenti menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita disibukkan di dalam berbagai macam urusan dunia, termasuk mencari nafkah di sini. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu al-yaqin, kematian. Quran surah Al-Hijr ayat 99. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga kita mendapatkan kemudahan di dalam urusan-urusan kita. Semoga kita senantiasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'illahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.